Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini di kalangan masyarakat Aceh sedang terjadi polemik mengenai penyelenggaraan konser yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu, mulai di pusat kota Banda Aceh sampai ke daerah kami di Kabupaten Aceh Selatan. Berbagai macam masukan dan kritikan disampaikan oleh masyarakat kita dengan berbagai cara dan teknik serta narasi-narasi. Ada dengan amarah, emosi, ada yang menyampaikan kritik dengan membuat lagu ataupun nyanyian-nyanyian, ada dengan santun, bijak dan lain sebagainya. Namun yang tidak mengenakkan kita adalah ketika penyelenggaraan konser tersebut diiringi dengan kritikan yang menyudutkan, yang bernuansa fitnah, tuduhan-tuduhan keji kepada guru-guru kita, para ulama-ulama yang ada baik di Majlis Permusyawaratan Ulama ataupun ulama-ulama kita non-MPU. Tuduhan yang sangat menyakitkan ketika mereka menyampaikan seakan-akan penyelenggaraan konser ini dibiarkan oleh ulama tanpa ada penghentian dan usaha-usaha daripada para ulama untuk menertibkan acara-acara penyelenggaraan konser sedemikian rupa ataupun acara-acara hiburan lainnya. Maka pada kesempatan ini kami ingin coba menyampaikan kepada kita semuanya, menempatkan masalah ini secara bijak dan proporsional agar masalah konser yang sudah terjadi tidak salah sasaran kita dalam mencari solusinya, apalagi sampai kita membuat tuduhan fitnah, tuduhan yang sangat keji kepada guru-guru kita, para alim ulama yang ada di MPU. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat kegiatan hiburan dalam bentuk konser ini, ada dua sebab yang membuat perhatian masyarakat Aceh dengan penuh tudingan dan kritikan terhadap kegiatan ini. Sebab yang pertama adalah kegiatan konser ini diadakan di tanah Aceh yang notabene-nya adalah daerah yang menerapkan syariat Islam. Pandangan kita semuanya sama, kegiatan konser tersebut itu sangat jauh daripada pengaplikasian syariat Islam yang kafah yang kita cita-citakan di bumi Aceh ini. Yang kedua, polemik konser yang terjadi tahun ini sungguh menjadi perhatian besar kita juga karena diadakan di bulan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Muharram. Yang seharusnya di bulan Muharram itu kita menghadapinya dengan taubat, dengan berdoa, berzikir kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Muharram, bulan yang pertama dalam tahun Hijrah, kita hadapinya dengan meninggalkan kemaksiatan, memperbaiki diri di hari-hari berikutnya. Tapi justru konser ini diadakan di bulan Muharram, dimulainya bulan Islam dengan kemaksiatan, pergaulan, hiruk pikuk, huru hara dan lain sebagainya. Ini kira-kira dua sebab yang menjadi perhatian besar terhadap kegiatan konser pada tahun ini. Maka oleh sebab itu, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita melihat kegiatan ini supaya tidak ada yang merasa dikambing hitamkan, terjadinya tudingan-tudingan liar, maka mari kita lihat kira-kira siapa saja pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan konser tersebut. Yang pertama pastinya adalah panitia acara konser itu. Jadi panitia ini terserah siapa saja, baik instansi pemerintah,
ataupun pengusaha ataupun pihak swasta lainnya. Kemudian yang kedua adalah panitia mengadakan acara ini dengan salah satu syaratnya adalah mendapatkan izin daripada pihak keamanan. Kalau tidak ada izin dari pihak keamanan, maka konser itu tidak jadi dilaksanakan. Tentunya, izin daripada acara ini didasari pada masukan dan pada arahan agar acara tersebut tetap menjaga ketertiban dan keamanan. Nah, ini salah satu dasar supaya izin itu bisa diterbitkan. Namun saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang menjadi poin yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin tersebut adalah mendapatkan rekomendasi dari Majelis Permusyawaratan Ulama setempat. Nah, kalau di Banda Aceh misalnya di MPU Kota Madia, di Aceh Selatan adalah di MPU Kabupaten Aceh Selatan. Jadi, dalam rekomendasi yang dikeluarkan oleh MPU, itu jangan disalah tafsirkan. Seakan-akan MPU memberi izin mereka untuk membuat konser. Nah, ini harus kita luruskan. MPU memberikan rekomendasi dengan memberikan catatan untuk tetap menjaga hal-hal yang sesuai dengan apa yang sudah difatwakan oleh ulama-ulama kita, yaitu di dalam fatwa MPU nomor 06 tahun 2003, tanggal 9 November 2003, bertepatan pada tanggal 18 Ramadan tahun 1424 Hijriah. Di mana MPU di dalam memberikan rekomendasi terhadap acara keramaian termasuk konser, para ulama sudah mengingatkan, boleh kalian buat acara tetapi dengan tetap menjaga tausiah dan fatwa MPU ini. Di antaranya coba kita lihat, yang pertama, para pemain, pemegang peran dalam pertunjukan yang ditampilkan tidak boleh bercampur antara laki-laki dan perempuan. Poin kedua, materi, bentuk, cara penampilan tidak menjurus kepada maksiat, pornografi dan lain sebagainya. Poin ketiga, panitia, pemain, pelayan dan penonton harus berpakaian menutup aurat, sopan, layak dan tidak merangsang. Yang keempat, tempat antara penonton pria dan wanita dipisahkan, diatur secara baik dan pantas. Yang berikutnya, kegiatan keramaian di malam hari dilaksanakan selesai solat Isya dan diarahkan kepada yang bermanfaat dan baik bagi masyarakat. Pada poin berikutnya, jika kegiatan keramaian dilaksanakan waktu siang, maka kegiatan dihentikan menjelang waktu solat. Poin berikutnya, lokasi keramaian yang bersifat hiburan tidak boleh terlalu berdekatan dengan masjid dan tempat ibadah lainnya. Poin yang terakhir, perlu ditumbuhkan budaya Islami dalam segenap aktivitas masyarakat di tempat-tempat umum, terutama dalam pergelaran kesenian. Ini adalah rambu-rambu yang harus dan wajib dijaga oleh siapapun yang menyelenggarakan acara keramaian termasuk acara konser dan hiburan lainnya. Namun, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang namanya rekomendasi kadang-kadang itu tidak menjadi perhatian penuh pihak penyelenggara ketika acara itu berlangsung. Jadi di luar kontrol kita semuanya. Nasihat dan petuah-petuah ulama seakan-akan tidak ada nilai apa-apanya. Ketika fatwa dan tausiah ulama ini diinjak-injak oleh mereka-mereka yang tenggelam dalam hiburan itu, maka justru ulama yang disalahkan, ulama yang dituduh, ulama yang dijadikan kambing hitamnya. Maka ini sangat-sangat kita sayangkan. Oh, kalau begitu tidak usah saja MPU mengeluarkan rekomendasi. Maka ini kami sampaikan, dalam bulan Muharram ini di Aceh Selatan itu ada 2 konser. Konser yang pertama itu dilaksanakan juga di bulan Muharram dengan dikeluarkan rekomendasi oleh MPU Aceh Selatan dengan menyampaikan arahan dan tausiah serta fatwa seperti yang kami bacakan tadi.
Namun pada konser yang kedua, itu tidak dikeluarkan lagi rekomendasi dari MPU. Di tempat yang berbeda, namun konser itu tetap jalan. Ini yang sangat-sangat memilukan dan yang sangat kita sayangkan. Pada konser yang pertama, sudah ada arahan, kalau ada pelanggaran nilai-nilai keislaman, maka konser itu tidak dilanjutkan. Dan Alhamdulillah, ketika konser pertama itu berlangsung, terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti yang dipetuahkan oleh MPU dalam rekomendasi tersebut. Maka MPU Aceh Selatan mencabut kembali rekomendasi itu. Dan pihak panitia menghentikan konser tersebut dan dilanjutkan dengan acara gebiar adat istiadat saja. Berpedoman pada konser yang pertama ini, karena terjadi pelanggaran daripada tausiah yang pertama ini, mereka mengajukan rekomendasi yang kedua untuk konser yang kedua di tempat yang lain. Maka MPU kita Aceh Selatan tidak memberikan rekomendasi. Namun, konser itu tetap dilaksanakan. Maka, sebelum acara tersebut dilaksanakan, maka ada utusan-utusan guru-guru kita, para ulama-ulama kita di Aceh Selatan, menyampaikan kepada pihak panitia, kepada pihak pemerintah setempat, kecamatan dan desa setempat, agar konser tersebut ditiadakan karena tidak mendapatkan rekomendasi daripada MPU. Namun masukan dan arahan dari guru-guru kita ini tidak dihiraukan, akhirnya konser itu juga dilaksanakan. Maka dari sisi ini, saudara-saudara sekalian, sangat tidak relevan kalau kita menyudutkan ulama yang seakan-akan membenarkan kemungkaran dan kemaksiatan yang terjadi di dalam proses penyelenggaraan konser tersebut. Ini sedang jemaah ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pihak yang terlibat yang ketiga adalah pengisi acara, artisnya, yang mengisi lagu-lagunya, yang mengisi mungkin tarian-tariannya ataupun joget-jogetnya. Yang mengherankan kita, satu pun tidak ada yang mengkritik penyanyi-penyanyi tersebut. Kenapa harus ulama yang menjadi kambing hitamnya? Kalaupun memang kita menginginkan syariat ini seperti ini dan lain sebagainya, harus dilaksanakan, harus ditertibkan, maka sebenarnya artis-artis, oknum-oknum tertentu yang bekerja di dunia hiburan juga harus menyesuaikan dengan kearifan lokal dan nilai-nilai Islam yang ada di tanah Aceh ini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya dalam penyelenggaraan konser tersebut adalah penonton itu sendiri. Kenapa kita tidak mengkritik penonton yang datang pada malam itu ataupun pada acara itu? Kenapa kita tidak menasihati mereka? Kita boikot konser. Ini adalah tanah syariat Islam. Ini adalah bumi gedanya adat istiadat bangsa kita Indonesia dan Aceh khususnya, bukan budaya barat dan budaya luar. Kenapa tidak mereka yang kita halau ataupun mereka yang kita hadang untuk tidak hadir dalam acara tersebut? Ketika itu sudah terjadi, kenapa seakan-akan mereka itu sudah puas dengan hiburannya, kemudian kita menyerang guru-guru kita, menyerang ulama-ulama kita. Ini kira-kira 4 pihak yang memang terkait dengan penyelenggaraan, yaitu panitia, proses perizinan, rekomendasi, pengisi acaranya, dan penonton ataupun pengunjung yang ikut di dalam hingar-bingar konser tersebut. Maka saudara-saudara sekalian, dalam hal ini tidak usah kita perpanjang siapa yang menjadi dalang ataupun siapa yang salah dalam proses ini. Tetapi dalam kesempatan ini kami ingin menawarkan beberapa solusi supaya kegiatan-kegiatan seperti ini tidak berulang lagi di tempat kita ataupun di daerah yang kita cintai ini, Aceh Syariat Islam. Solusi yang pertama adalah kita coba meminta kepada pihak yang berwenang untuk menyusun kanun tentang pelarangan konser itu sendiri. Entah kanun Aceh kah ataupun pergub kah, dalam bentuk apapun. Jadi tidak ada elastisitas dalam penyelenggaraan ini.
Kalau ini terpenuhi, silakan. Karena nanti ujung-ujungnya tidak ada yang kontrol penonton ini. Jadi ikan kita masukkan dalam air nggak mungkin nggak berenang. Orang yang doyan dengan joget, yang doyan dengan lagu-lagu yang hingar-bingar itu tidak mungkin tidak bergerak ketika mendengarkan musik yang dahsyat itu. Maka usulan kami kepada pihak terkait, entah pemerintah kah, entah legislatif kah, susun terus kanun pelarangan konser dan keramaian yang berbentuk seperti ini. Jadi kalau sudah kanun yang berbicara, maka ini tentunya pelarangannya itu lebih kuat. Karena fatwa MPU sifatnya adalah saran, sifatnya adalah tausiah, tidak mengikat. Buktinya apa? Kalau tidak ada rekomendasi dari MPU, acara itu pun bisa dilaksanakan. Jadi dibuat terus satu kanun ataupun pergub kah namanya, ataupun di tingkat 2 perbub kah namanya, kalau acara konser ditiadakan. Lagi-lagi ini kalau ini dimunculkan, otomatis para seniman-seniman ataupun penyanyi Aceh kita ini juga akan menyampaikan kritikan. Ini akan mematikan kreativitas, akan menghambat kebudayaan dan lain sebagainya. Tentunya kanun pelarangan hiburan dan konser ini dibicarakan dengan bijak, dengan melibatkan semua pihak, para ulama, akademisi, para seniman dan lain sebagainya. Yang kedua, kepada penonton ini, kepada seluruh masyarakat Aceh ini, kalau memang kita sepakat Aceh ini syariat Islam, kalau memang ada acara konser, boikot saja. Tidak usah pergi. Biarlah panitia melaksanakan itu. Mungkin tujuan mereka untuk ekonomi kreatif kah ataupun apalah namanya. Namun ketika kita juga mau datang ke tempat itu, jadi yang kita salahkan justru ulama ini, justru tidak adil ini. Maka kalau memang ada kegiatan tersebut, paham terus kita, konser di Aceh adalah pelanggaran syariat, maka kita boikot terus. Tidak usah kita pergi, silakan mereka nyanyi sendiri dan mereka berjoget sendiri. Kemudian yang ketiga, yang kami tawarkan solusinya adalah ini berkaitan dengan lembaga Wali Nanggro. Dalam hal ini juga harus ikut bertanggung jawab dan berperan aktif sebagai benteng penjaga adat dan budaya Aceh. Lembaga Wali Nanggro harus berada di garda terdepan. Karena kalau kita lihat dalam tausiah MPU tadi juga, segala hiburan, segala kegiatan keramaian harus menyesuaikan dengan kearifan lokal, adat istiadat dan budaya. Dan lembaga yang berada di garda terdepan menjaga adat dan budaya kita adalah lembaga Wali Nanggro itu sendiri. Maka kalau kita lihat dalam kanun Aceh tentang Wali Nanggro, di sini disebutkan pada pasal 2, prinsip lembaga Wali Nanggro adalah sebagai berikut. Pada poin C, pembinaan kehormatan adat, tradisi, sejarah, dan tamadun Aceh. Jadi ini konser ini adat siapa ini? Salah satu yang bertanggung jawab secara kelembagaan adalah lembaga Wali Nanggro. Kita jaga kemurnian adat istiadat kita masyarakat Aceh dan kita bentengi jangan sampai adat dan budaya luar masuk secara membabi buta yang justru menginjak-injak nilai-nilai kebudayaan lokal yang sudah diwariskan oleh pendahulu-pendahulu kita dan ulama-ulama kita dahulu. Kemudian pada pasal ketiga, tujuan pembentukan lembaga Wali Nanggro adalah menjaga kehormatan adat, tradisi, sejarah dan tamadun Aceh. Jadi ini kita mengusulkan kepada lembaga Wali Nanggro. Jadi ini juga harus menjadi perhatian kita semuanya. Diusulkan sebuah rancangan kanun bagaimana untuk mentertibkan masalah hiburan dan konser ini. Kalau memang melanggar adat dan istiadat, maka ini pun harus ada kata sepakat antara budayawan, pemerintah, ulama untuk menerbitkan sebuah kanun pelarangan hiburan yang menjurus kepada kemaksiatan seperti yang kita sampaikan sebelumnya. Kemudian pasal keempat di poin kelima mengenai lembaga Wali Nanggro,
Kelembagaan Wali Nanggro sebagaimana dimaksud pada ayat pertama merupakan lembaga kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan adat, istiadat, bahasa dan pemberian gelar ataupun derajat dan upacara-upacara adat lainnya. Ini harus menjadi perhatian besar kita semuanya. Pihak lembaga Wali Nanggro, pihak MPU, pemerintah, legislatif, para akademisi dan lain sebagainya, ini harus segera berembuk. Jangan sampai polemik-polemik acara hiburan seperti ini setiap tahunnya selalu menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Yang kita khawatirkan jangan sampai masyarakat yang pro terhadap hiburan konser tersebut tahu-tahunya nanti akan menimbulkan benturan fisik dengan mereka-mereka ataupun saudara-saudara kita yang menginginkan hiburan yang bersifat Islami secara total. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, mari kita melihat masalah ini secara menyeluruh. Tidak usah kita perpanjang siapa yang kita salahkan, tetapi mudah-mudahan solusi yang kita tawarkan ini memberikan sebuah jalan bagi kita semuanya untuk menjaga dan mengawal pelaksanaan syariat Islam di Nanggro Aceh Darussalam. Kemudian yang terakhir, kami ingatkan kita semuanya, kami pribadi dan seluruh masyarakat Aceh dan masyarakat Indonesia pada umumnya, mengenai kegiatan-kegiatan konser hiburan yang menjurus kepada perbuatan keji dan mungkar, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 19. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu. Mereka-mereka yang menginginkan agar perbuatan keji itu tersiar. Jadi al-fahishah dalam Al-Quran semuanya perbuatan keji yang menjurus kepada ikhtilat, yang menjurus kepada pergaulan bebas, yang menjurus kepada perzinaan, yang menjurus kepada pergaulan di luar etika-etika Islami. Siapa yang menginginkan tersiarnya perbuatan-perbuatan keji ini. Ini ayat ini berbicara tentang Siti Aisyah yang dituduh selingkuh dengan salah seorang sahabat Rasulullah. Jadi berita bohong ini disebarkan oleh sebagian orang-orang munafik. Jadi ayat ini termasuk dalam kategori khususus sabab wa umumul lafzi. Sebabnya khusus tentang penyiaran berita bohong yang berkaitan dengan perselingkuhan Siti Aisyah. Namun umum ayat ini itu sesuai dengan apa yang terjadi di tengah-tengah kita pada hari ini, yaitu masalah konser, masalah hiburan non-Islami. Ini termasuk fahishah. Sebabnya ayat ini turun tentang Siti Aisyah, namun umum lafaz ayat ini menjurus semua kegiatan yang menjurus kepada perbuatan kemaksiatan. Ini termasuk di dalam ancaman ayat ini. Siapa yang menginginkan menyebarnya perbuatan keji dalam bentuk apapun, di mana tersebarnya? Fil ladzina amanu, di lingkungan masyarakat yang beriman. Ini kita sudah sepakat, masyarakat Aceh adalah masyarakat yang menerapkan syariat Islam yang kafah sebagaimana yang dicita-citakan oleh pada pendahulu-pendahulu kita. Di tempat yang kita inginkan pelaksanaan syariat Islam yang kafah, di situ ada orang-orang yang ingin menyebarkan perbuatan keji. Baik konserkah namanya, entah apa lagi namanya, maka Allah mengatakan lahum adzabun alim. Bagi mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Di mana azab itu mereka dapatkan? Fid dunya wal akhirah. Di dunia dan di akhirat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui segala sesuatu. Allah maha mengetahui segala sesuatu, sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Mudah-mudahan saudara-saudaraku sekalian, masyarakat Aceh pada umumnya dan khususnya masyarakat Aceh Selatan, mari dengan semangat ikhlas lahir batin kita semuanya, dengan pentaziman dan kemuliaan kita kepada guru-guru kita, para ulama-ulama kita yang ada di Aceh Selatan khususnya dan Aceh pada umumnya,
kita berprasangka baik kepada mereka dengan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sedikit pun terbesit dalam hati ulama kita yang meredakan tanah Aceh ini diisi dengan perbuatan keji dan mungkar. Genggam tangan kita semuanya, bersama-sama kita untuk berusaha melaksanakan dan menerapkan syariat Islam yang kafah di bumi Aceh ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.